البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah selesai belum tentang penafsiran? Sepertinya belum selesai, Tayyib. Tafsir syarah dari hadis Jarir tersebut. Kemudian setelah Rasulullah SAW tidak mendapatkan apa-apa untuk disedekahkan kepada Bani Mudhar, sekelompok orang dari Bani Mudhar tersebut, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan kemudian iqamat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sepenting apapun suatu urusan, kalau tiba waktunya sholat harusnya apa? Dikumandangkan adzan dan ditunaikan sholat berjamaah. Tidak boleh ditunda dengan perkara-perkara yang lain. Ataupun terkadang karena perkara yang sangat darurat maka boleh dia itu ditunda. Tapi apa? Tetap adzan itu adzan, tetapi apa? Yang lain mengurusi itu. Jangan adzannya ditunda dari waktunya. Adapun kalau darurat memang Rasulullah pernah pergi ke Bani Amr bin Auf ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Ini bahaya, nanti terjadi pertumpahan darah. Adapun semacam ini sekedar Rasulullah melihat mereka adalah orang yang miskin, maka ini boleh ditunda sampai selesai sholat dan sebagainya untuk mengurus sedekah dan sebagainya itu. Nah, selesai sholat kemudian Rasulullah berkhutbah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-khutbah itu adalah balatan hasir ala waqtin muayyan. Khutbah itu tidak terbatas pada waktu tertentu saja. Bukan hanya di waktu Jumat, bukan hanya di waktu Idul Fitri dan Idul Adha saja, bukan hanya di waktu al-kusuf wal khusuf, dan tidak pula hanya pada waktu pada waktu istisqa. Tetapi kapan saja ada keperluan, maka maka langsung bangkit untuk khutbah. Sebagaimana sering dilakukan oleh Rasulullah tentang kisah Ibnu Lutbiyah, juga sebagaimana kisah Barirah, Rasulullah langsung naik ke atas mimbar dan sebagainya. Baik, berarti di sini disyariatkan untuk berkhutbah indal hajah, ketika ada keperluan. Kemudian Rasulullah SAW di dalam khutbahnya itu menyebutkan ayat-ayat. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya kalimat yang paling utama disebutkan di dalam khutbah adalah kalamullah, karena sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Sebelum kita masuk kepada hadis, sebelum kita masuk kepada syair-syair kalau diperlukan atau ucapan para ulama, maka kalamullah jangan dilupakan. Bahkan itu yang paling utama, karena Al-Quran memang sebagai peringatan yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan yang mana setelah itu mereka mau beriman? Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Dalam ayat yang lain, maka dengan perkataan yang mana setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka itu mau beriman? Allah Ta'ala berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran bagi orang yang takut akan ancamanku. Dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangilah mereka dengan Al-Quran, dengan peperangan yang besar. Ini adalah ketika periode Mekah, yaitu dengan argumentasi dari Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya inti dakwah semuanya adalah diambil dari Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW walaupun beliau sendiri, kalam beliau adalah mendapatkan taufik dan wahyu dari Allah Ta'ala, tapi beliau juga beliau juga mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran. Di antaranya adalah di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia semua, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Sampai kepada firman-Nya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian. Diingatkan akan masalah takwa. Dan takwa itu dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Berarti Rasulullah akan memberikan beberapa pembahasan. Boleh jadi isinya adalah perintah, boleh jadi isinya adalah larangan. Makanya kemudian Allah Ta'ala, Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat atau apa yang telah dia amalkan untuk besok. Ini di sini ada anjuran untuk Untuk beramal soleh, persiapan menghadapi hari kiamat.
Maka kemudian Rasulullah menyebutkan apa yang harus dilakukan untuk menjalankan ayat-ayat ini. Tasaddaqa rajulun min dinarih. Hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan sebagian dari dinarnya, bukan seluruh hartanya tetapi sebagian apa yang dia mampu. Min dirhamih, yang tidak mampu dengan uang emas ya, dengan uang perak. Min saubih, sedekah dengan bajunya. Min sa'iburih, atau satu sa' yaitu 4 mud dari burdia, yaitu dari gandum dia. Wa min sa'i tamrih, satu sa' dari kurma dia. Terus menerus Rasulullah menyebutkan contoh-contoh sedekah. Sampai beliau bersabda walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Syik yaitu tidak penuh satu biji tapi setengahnya dan sebagainya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Yang penting apa? Usahakan untuk ada upaya yang kita lakukan untuk membantu saudara kita yang miskin itu. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Fa illam tastati' fa bi kalimatin thayyibah. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu walaupun dengan sepotong kurma, maka hendaknya dengan kata-kata yang baik. Karena apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik juga sedekah. Bahkan terkadang kalimat yang baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Kalimat yang membuat orang bersemangat, membuat orang semakin segar kembali jiwanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka disebutkan dalam lafaz yang lain, para sahabat agak berlambat-lambat pada waktu itu, dan masing-masing sahabat tentunya punya udzur. Kita tahu bagaimana semangat para sahabat untuk apa? Untuk beramal soleh. Keadaan sahabat sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kanu ahrasu shay'in alal khair. Para sahabat adalah orang yang paling bersemangat kepada kebaikan. Makanya kalau terkadang mereka tidak mengamalkan kebaikan, pasti mereka ada udzur. Di antara boleh jadi mereka juga sedang tidak punya uang, tidak punya harta ini dan itu dan sebagainya. Makanya ketika itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah ada semacam kekecewaan, sampai kemudian datang lafaz yang setelah ini, faja'a rajulun minal ansor. Datang seorang pria dari Ansor bisurah, dengan apa? Dengan satu kantung, satu karung, barangkali karung gandum atau yang lain-lain. Disebutkan dalam hadis, siapa itu namanya? Dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Beliau adalah siapa? Abu Khaisamah al-Ansari, yang diajak oleh orang-orang munafikun. Ketika beliau membawa satu karung gandum untuk sedekah itu, orang munafikun mengatakan apa? Hadar rajul murai, orang ini riya. Ketika ada sahabat yang lain hanya membawa satu telapak tangan kurma, maka munafikun mengatakan innallaha la ghaniyun an hadza. Sesungguhnya Allah tidak perlu pada sedekah orang ini. Semuanya salah. Yang komentar yang betul. Nauzubillah. Munafikun sendiri mereka apa? Mereka sendiri tidak mau beramal soleh sebagaimana mestinya. Baik. Hatta kadat kafu ta'jizu anha bal qad ajizat. Hampir-hampir telapak tangan dia tidak mampu untuk membawa itu. Bahkan memang telah tidak mampu. Itu menunjukkan semangat beliau untuk apa? Beramal soleh dengan sebanyak ini, satu karung. Baik. Summa tataba'an nas. Kemudian orang pun saling mengikuti. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kaidah bahwasanya yaitu al-akhlaq naqalah, atau kalau dalam kalimatnya Imam siapa Ibnu Muflih di dalam al-adab asy-syar'iyyah, bahwasanya apa? At-tabi'ah naqalah, bahwasanya karakter itu mudah untuk berpindah, mudah untuk menyebar atau menular kepada yang lain. Makanya ketika Rasulullah SAW bicara tentang orang yang baik dan orang yang jelek, maka kita disuruh untuk apa? Untuk berteman dengan kawan yang baik dan menjauh dari kawan yang jelek. Masalul jalisi sholih wa jalisi as-sayyi kamasali apa? Kamasali ini sahibi al-misik wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek itu seperti orang yang menjual minyak wangi atau pemilik minyak wangi dengan orang yang suka meniup api, yaitu orang yang bekerja di bidang perapian dan seterusnya. Ma'ruf hadis ini. Hadis siapa itu? Abu Musa al-Asy'ari. Dan juga hadis lain, hadis Abi Sa'id al-Khudri tentang apa? Qatilu mi'atin nafs, orang yang membunuh 100 jiwa itu. Yang beliau orang alimnya mengatakan apa itu? La tarji ila baladik, la tarji ila qaryatik
fa inna qaryataka qaryatus su. Jangan engkau kembali ke kampungmu karena kampungmu kampung yang jelek. Tapi disuruh untuk ke kampung kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallah, karena di dalamnya ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kalian kepada Allah, beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kawan dekat itu memang sangat berpengaruh kepada kawannya, sangat berkesan kepada kawannya. Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Juga sebagaimana ucapan orang Arab, al-jalis janis, bahwasanya orang yang saling duduk-duduk ini berarti sejenis. Maka disuruh untuk kita duduk-duduk dengan orang soleh agar kita menjadi semakin mirip dengan mereka. Dan juga ucapan orang Arab apa itu? As-sahib sahib. Teman dekat ini akan mudah menyeret kawannya. Maka seperti ini ketika sahabat Ansori ini memberikan contoh yang bagus, langsung para sahabat yang lain ikut untuk meneladaninya. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa siyab. Sampai saya melihat ada dua tumpukan makanan dan baju. Hatta ra'aitu, berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa itu? Yaitu wujubu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Diwajibkan untuk saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan inilah amal jama'i yang disyariatkan, bukan amal jama'i yang dibesar-besarkan oleh siapa? Oleh ikhwanul muslimin, amal jama'i dalam kebatilan walaupun akidahnya berbeda. Ini para sahabat akidahnya sama, manhajnya sama, dan metodenya juga sama. Maka tolong menolongnya pun betul-betul di atas kebajikan dan ketakwaan. Tayyib, hatta ra'aitu wajha Rasulullah SAW yatahallal. Sampai saya melihat wajah Rasulullah SAW itu bersinar, ka'annahu mudhabah, seakan-akan dia itu dilapisi oleh emas. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sururul qalb yu'athir alal wajh, ala sofahatil wajh. Bahwasanya kegembiraan hati itu berkesan pada apa? Pada permukaan wajah. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya al-amalu sholeh yusiru al-muslimin, bahwasanya amal soleh ini membahagiakan orang-orang yang beriman. Dan dalil tentang masalah ini banyak tentang itu. Ketika seseorang dipuji dengan kebaikan, apakah ini riya? Bahkan Rasulullah mengatakan tilka ajilu busyra lil mu'min. Itu adalah kegembiraan yang disegerakan bagi orang mukmin. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa innahu mu'min. Barang siapa kebaikan dia membuat dia gembira dan kejelekan dia membuat dia sedih, maka dia adalah mukmin. Cinta dan bencinya karena apa? Karena Allah Ta'ala. Adapun kalau sebaliknya, maka ini musibah. Seseorang suka kalau mampu beramal yang jelek, atau dia sedih kalau beramal kebaikan. Nah ini tanda bahwasanya apa? Dia itu telah terbalik, telah terkena sabda Nabi SAW, yaitu apa? Kalkuzi mujakhian, bagaikan periuk yang terbalik, sudut pandangnya terbalik. Dalam hadis siapa itu? Hadis Hudzaifah ibnul Yaman, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran illa ma usyriba, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriban min hawa. Tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali apa yang diikuti oleh hawa nafsunya. Makanya di sini Rasulullah adalah contoh yang baik. Ketika para sahabat beramal soleh, beliau gembira. Ketika para sahabat mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi, beliau gembira. Tidak seperti orang yang hasad, tidak suka ketika saudaranya mendapatkan kebaikan, dan gembira ketika saudaranya mendapatkan yang jelek-jelek dan sebagainya. Ini Rasulullah adalah contoh yang bagus. Dan juga hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan khosaisu Rasulullah SAW, ayatun min ayatin nubuwah, kekhususan Nabi, dan ini adalah salah satu dari tanda kenabian. Kegembiraan beliau menyebabkan wajah beliau itu seperti potongan emas. Atau dalam hadis yang lain, hadis Ka'ab bin Malik adalah apa? Kakitoi al-badr atau al-qamar fi lailatil badr, seperti potongan bulan purnama. Kegembiraannya itu, yaitu sinar di wajah beliau. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa menghidupkan suatu sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Kata para pensyarah, sanna bukan membuat, karena Rasulullah yang membuat, bukan orang ini. Dalam artian apa? Rasulullah yang menyampaikan kepada mereka syariat ini, walaupun tentunya yang membuat adalah Allah.
Adapun untuk kaum muslimin yang mengamalkan ini, tetapi sebelumnya tidak diamalkan, dikatakan sunnah juga. Tapi kata para pensyarah, maksudnya adalah apa? Ahya sunnatan, menghidupkan suatu sunnah, bukan membuat sendiri. Maka di sini ada bantahan kepada sebagian ulama, yaitu siapa itu yang dijuluki sebagai Sultanul Aulia, yaitu siapa itu namanya Al-Is bin Abdissalam rahimahullah, mengatakan apa, ini termasuk dalil bahwasanya ada sunnah yang baik, ada bid'ah yang baik. Buktinya apa? Rasulullah membagi sunnah jadi dua, yang baik dan yang jelek. Maka berarti bid'ah juga seperti itu, ada yang baik, ada yang jelek. Kenapa? Karena hadis ini tidak bicara tentang orang yang membuat suatu syariat yang baru, tetapi hadis ini sedang membicarakan apa? Orang yang menghidupkan sunnah yang mati. Karena bukan dia yang membuat, tapi Rasulullah yang menyampaikan dari Allah Ta'ala. Kemudian untuk sementara waktu tidak ada yang mengerjakan, kemudian orang ini yang menghidupkannya. Maka seakan-akan dia itulah yang sanna sunnatan. Rasulullah yang menyebutkan, istilahnya adalah dari kalam, kemudian fi'ilnya, bagaimana cara mempraktekannya, tatbiknya, sahabi ini yang membuka jalan. Seakan-akan dia yang membuat suatu jalan. Maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya boleh jadi suatu amalan itu pahalanya didapatkan dari sisi zat amalan itu, dan juga dilihat dari sisi apa? Al-iqtida, yaitu keteladanan. Makanya orang yang dia itu diteladani, kalau dia beramal jelek maka dia dapat dosa yang banyak. Kalau dia beramal yang baik, maka dia mendapatkan pahala yang banyak ketika dia adalah menjadi teladan. Makanya Rasulullah telah mengingatkan siapa? Hirqal. Mengatakan apa? Mengatakan fa in azbarta fa inna alaika isma al-arisiyin. Kalau engkau itu berpaling, maka engkau akan memikul dosa seluruh para petani, yaitu seluruh penduduk Rum. Kemudian Rasulullah mengatakan aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marrataini. Disebutkan apa? Ajru al-arisiyin juga. Masuklah Islam, niscaya engkau selamat dan engkau akan mendapatkan pahala dua kali, yaitu beriman kepada Isa dan beriman kepada Muhammad, dan engkau akan mendapatkan pahala seluruh penduduk Rum, karena sebagai teladan di situ. Kalau sebaliknya yang terjadi juga sebaliknya. Dan dalil tentang masalah ini banyak sekali, di antaranya yang di awal-awal surat Yasin. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menulis apa yang mereka perbuat dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan, yaitu keteladanan itu. Maka keteladanan itu sangat penting. Jadi keteladanan bagi orang yang baik, bukan teladan bagi orang yang jelek. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam.